dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Ada yang sakit? Tidak ada? Kalau sakit hati tidak ada? Jangan ada sakit hati ya. Sakit hati itu ada yang katakan obatnya hanya racun. Tapi jangan. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini mengenai salat dan zikir, yang perlu ketahui anak sekalian bahwa di awal pembelajaran untuk meningkatkan salat dan zikir perlu penanaman dalam diri kita. Jadi banyak hal yang perlu kita lakukan untuk menambahkan menumbuhkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana dari rumah? Sarapan semua? Sarapan. Yang salah subuh tadi siapa? Satu ya. Alhamdulillah ya. Jadi yang masih masalah usahakan dibuka dirinya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, silakan ketua kelas siapkan dulu kita baru berdoa. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Berdoa mulai. Ya, jadi menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, jadi salat ini kenapa mesti ada salat? Salat kan adalah dianya agama kita. Jadi salat itu adalah dianya agama kita. Oke, sebelum kita masuk di materi, saya absen dulu ya. Ada Ihsan? Ihsan? Burhanisa? Jadi ya, Siti Arila, Hikmah, Juwita. Ya, jadi saya akan bawa di halaman 52. Jadi materi yang selanjutnya kan kita yaitu meneladani sifat Allah. Jadi sebelumnya kita belajar meneladani sifat-sifat Allah ya. Jadi mungkin masih diingat apa sifat-sifatnya Allah? Ada pertama, ada setelahnya sifat-sifatnya Allah, sifat baik, kemudian dan seterusnya. Oke ya. Jadi apa yang perlu kita pelajari hari ini? Yang pertama mengenai peserta didik diharapkan mampu memahami makna salat dan zikir. Gitu ya. Kemudian peserta didik diharapkan mampu melaksanakan salat untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kemudian peserta didik diharapkan mampu mengamalkan salat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita diajarkan untuk mampu mengamalkan salat dan zikir dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui model pembelajaran pribadi kita dengan metode ceramah, tanya jawab, peserta didik mampu menghubungkan hakikat salat dan zikir. Jadi kita mampu menghubungkan salat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian apa yang perlu dari tujuan kita yang ingin kita capai yaitu apa makna salat dan zikir dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya kita bisa menanamkan jiwa kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian sebelum kita lanjut, saya bagi dua kelompok dulu ya. Jadi kelompok 1, ini kelompok 2. Ingat ya, ini kelompok 1 yang sebelah kiri saya, yang sebelah kanan adalah kelompok 2 ya. Apa yang perlu dilakukan di sini? Coba perhatikan. Yang kelompok 1, dia mati dulu, dia dulu apa yang dilakukan di atas? Apa yang kira-kira?
Sudah bisa? Kelompok satu dulu. Apa kira-kira? Yang apa kira-kira yang turun di atas? Yaitu kolam serang. Tapi ada yang menoleh. Itu namanya kalau saat itu tidak boleh, kita boleh menoleh. Kita harus fokus. Tapi ya, jadi betul sekali adalah orang sementara sholat. Yang kedua, ya sementara bersikir membaca tasbih. Jadi bersikir ya membaca tasbih. Kemudian, nah ini pertanyaan pemantiknya kita. Apa yang kita melakukan di materi ini? Yang pertama itu apa itu salat dan zikir. Jadi apa itu salat dan zikir? Kemudian mengapa kita harus salat dan zikir? Kenapa itu? Ada apa gerangan? Kenapa mimpi kita? Kenapa tidak selesai langsung kabur? Nanti kita bahas di materi. Kemudian apa saja manfaat yang bisa kita dapatkan dari salat dan zikir? Apa yang manfaat yang perlu kita dapatkan dari salat dan zikir? Kemudian apa saja zikir dan yang sering kita ucapkan? Dalam zikir apa saja kita sering ucapkan? Zikir apa ya? Misalnya subhanallah, alhamdulillah dan seterusnya. Banyak sekali, ya. Nah, saya minta berdiri dulu. Berdiri semua dulu. Saya minta saling membelakangi. Saling. Bisa. Tidak boleh mencontek di temannya. Kalau saya bilang pegang bumi, misalnya, sambil perhatikan saya tapi jangan mencontek di temannya. Coba mulai. Kita refleksi dulu. Oke. Pegang kepala. Ya. Ada satu orang, kepala saya suruh pegang, dia pegang mukanya. Salah. Oke, saya ulang. Pegang. Tidak. Ada yang pegang lagi telinganya, padahal saya suruh pegang tidak. Jangannya ya, fokus betul. Kemudian pegang dagu. Oke, segera coba dulu. Oke, balik dulu. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Ya, jadi seperti pertanyaan pemantik tadi, apa itu salat? Jadi salat itu adalah ibadah yang wajib. Jadi ibadah wajib ya. Ibadah wajib yang dikerjakan secara teratur 5 kali sehari semalam. Bukan hanya 3 kali. Jadi 5 kali sehari semalam kita kerjakan sehari. Kemudian tidak ini dengan bacanya sebagai bentuk bantuan atau pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kemudian ada jenis salat. Ada salat fardu. Kemudian ada salat wajib. Salat fardu yang mana? Misalnya salat subuh, ya, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Kemudian ada salat sunat rawatibnya atau salat sunat baru muakkad. Misalnya dianjurkan ya, misalnya ada qabliyah, ada ba'diyah. Yang mana salat sunat itu yang baru muakkad, misalnya 2 rakaat sebelum apa? Sebelum subuh. Kemudian 2 rakaat sesudah subuh dan 2 rakaat sesudah zuhur dan 2 rakaat sebelum zuhur. Apalagi? Kemudian 2 rakaat sesudah maghrib. Kemudian 2 rakaat sebelum isya dan 2 rakaat sesudah isya. Jadi ada maknanya, ada sebelumnya dan ada sesudahnya. Yang mana sesudah misalnya 2 rakaat sesudah
maghrib atau 2 rakaat sesudah isya. Itu bagiannya. Jadi sudah bagian dan dia. Nah, ini waktu salat. Ini coba dilihat di atas. Waktu salatnya kita. Misalnya zuhur mulai jam 12 sampai jam 15 atau jam 3. Apalagi asar mulai jam 3 sampai jam 6 ya atau 18. Kemudian maghrib mulai jam 6 sampai jam 7 atau pukul 19. Nah, kemudian isya mulai jam 7 sampai jam 4 subuh. Kemudian subuh sendiri mulai jam 4.30 sampai jam 6 pagi atau jam 6 pagi. Itu waktu laksananya sampai jadi banyak waktu. Kalau salat misalnya dulu sampai jam 3 dan tidak ada alasan untuk kita tidak kerjakan. Saya ambil kategori begini. Kalau kita laksanakan misalnya pas asar di masjid, itu masuk kategori anak-anak. Jadi anak-anak itu pas asar di masjid ikut berjamaah atau ikut misalnya di rumah kita langsung bisa laksanakan salat, itu dikategorikan adalah masih anak-anak. Kemudian remaja, itu remaja 30 menit min lewatnya waktu salat berjamaah, balik laksanakan salat juga. Itu masuk kategori remaja. Kemudian dewasa, dewa bisa 1 jam. Yang bisa 1 jam baru kita salat, itu sudah masuk kategori dewasa. Kemudian nenek-nenek, yang mana nenek-nenek? Tinggal 15 sampai 10 menit habis waktunya salat. Itu kategori nenek. Jadi yang mana boleh pilih? Ayo, mau nenek-nenek? Ayo, waktu salat. Mau yang remaja, mau yang anak-anak. Kalau nenek itu pahalanya kurang nih. Apalagi kalau kita tahu kalau nenek diramai mati, meninggal, gitu ya? Ya. Kalau nenek, ayo siapa yang biasa laksanakan? Mami habis waktu salat. Ayo, ada? Ya? Reski biasa. Kalau Isa gimana? Biasa juga. Kalau bisa di depan aja sama aja ya. Jangan sampai anak-anak apa namanya nenek-nenek. Kalau setia juga biasanya laksanakan salat yang mana kategorinya di atas. Biasa. Sudah tidak lama juga sudah lewat banyak waktu ya, sudah 1 jam. Jadi ya, tidak apa-apa. Yang penting mulai belajar. Oke ya. Kemudian di salat sendiri itu apa namanya? Ada syarat-syaratnya. Syarat di antaranya itu adalah Islam, balik, kemudian bersih dari hadas dan najis dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian banyak hal yang membatalkan salat. Misalnya pertama dari bercanda dalam saat salat, kemudian buang angin pada saat salat, itu kan membatalkan salat. Apalagi kalau tidak berhubungan salat, jelas tidak sah. Tapi kalau tidak berhubung dan tidak ada air, bisa tayamum. Kita bisa tayamum, gitu ya. Oke, kita lanjut di zikir. Apa itu zikir? Jadi zikir itu adalah aktivitas mengingat Allah Subhanahu wa taala diucapkan atau dalam hati untuk membantu mengingatkan kesadaran spiritual kita dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pun bentuk zikir. Nah, ada zikir secara lisan. Misalnya yang mana itu? Ayo baca semuanya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu biasanya diucapkan 33 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah sampai 33 kali. Bukan sudah salah langsung kabur. Iya. Pada tidak beristighfar. Coba baik. Astagfirullah. Iya, terus. Astagfirullah. 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 Astagfirullah.
tidak beristighfar, baru berdoa. Jangan tidak berdoa kalau sudah salat. Walaupun salat itu bagian dari doa sendiri. Gitu ya. Kemudian ada zikir dalam hati, yaitu mengingat Allah biasanya dalam tenang. Yang mana itu? Misalnya kita lagi santai baca-baca buku atau lain sebagainya, lagi mungkin main HP, langsung bersih. Ada mungkin yang ada di HP langsung astagfirullah. Atau mengingat, intinya mengingat Allah. Mungkin kita lagi menghayal, langsung bilang subhanallah. Atau misalnya alhamdulillah. Gitu ya? Iya. Jadi karena tenang kita harus mengingat Allah. Kemudian ada keutamaan berzikir. Yang mana keutamaan berzikir? Yaitu membawa ketenangan hati. Kalau zikir ke hati, kalau misalnya suka marah-marah, tiba-tiba berzikir pasti tidak paham. Ya. Jadi kalau tenang hatinya kita harus banyak bersikir ya, kemudian dapat perlindungan dari Allah. Contoh misalnya ada wajah hati kita, kalau kita banyak bersikir, banyak bersalawat kepada Nabi, banyak Rasul, apalagi mengingat Allah, gitu ya. Kemudian meningkatkan hubungan spiritual kepada Allah. Yakin kalau kita selalu bersikir, pasti tambah dekat dengan Allah. Pasti dekat dengan Allah. Dan kenapa? Kita selalu ingat. Jadi kalau kita selalu bersikir, pasti kita selalu ingat kepada Allah. Apalagi setelah salat fardu. Setelah salat wajib ya, kita harus lanjutkan banyak berzikir. Jadi misalnya kalau di masjid sudah pergi salat berjamaah, harus berzikir dulu. Biar di rumah biar misalnya ada PR mau sekali kerja atau disuruh orang tuanya, harus tidak beristighfar. Astagfirullah. Banyak ya. Kemudian ada pagi dan sore. Misalnya kita kembali ke sekolah beristighfar dalam hati. Boleh kita beristighfar dalam hati. Astagfirullah. Kalau atau baca salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Boleh. Berselawat kepada Allah. Kepada Nabi ya. Kemudian ada lagi. Misalnya kita selain ini kita biasa membaca ayat kursi. Ya, apa ayat kursi? Oke, kita mulai bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man sallasi yashfa'u indahu illa bi'izni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Sekarang itu kita baca sudah. Itu bagian dari zikir. Bagian dari zikir. Baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ya, baru kita berdoa. Di doa misalnya kita doa berdua. Allahumma ighfirli wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Oke, sebelum kita lanjut, coba dilihat di bukunya apa yang hikmah serta dampak apabila melaksanakan salat. Saya kasih waktu 15 menit untuk membacakan. Oke, diambil bukunya. Tapi sebelumnya kita masuk di sini. Sebelum saya kasih tugas, ada yang mau bertanya dulu dari materi ini? Oke, silakan. Siapa namanya? Lagi? Saya lupa. Iya, silakan. Iya, pertanyaan yang bagus. Kenapa seorang muslim
harus salat. Seharusnya kan, kenapa agama lain tidak? Jadi kenapa seorang muslim harus salat? Itu ya, kenapa kira-kira? Ayo, siapa yang menjawab? Oke, silakan. Isam. Oke, bagus sekali. Bagus sekali. Masih ada? Isam. Oke, silakan. Siapa namanya lagi? Isa. Oke, silakan. Iya, jadi harus kita dilaksanakan. Tidak ada alasan kita tidak boleh. Jadi wajib, Bang. Namanya wajib. Contoh misalnya kita lapar ya, kita harus salat makan karena lapar. Tidak mungkin berdoa ya Allah kasih kenyang saya. Tidak mungkin. Iya, ya toh? Iya pasti harus. Makanya sama tadi wajib. Namanya kewajiban, mau tidak mau harus kita kerja. Tidak ada bilang tidak ketahui, tidak ada bilang jangan nunggu capek kan. Intinya kalau salat tiba waktunya harus dikerjakan. Oke, masih ada? Isam. Oke, silakan. Oh, Isam. Nah, bolehkah kita tidak zikir atau berdoa sesudah salat? Apakah langsung kabur saja? Siapa yang menjawab dulu? Isam. Ada yang bisa jawab? Isam. Ya? Ada yang bisa menjawab? Oh, Isam. Tanya temannya? Isam. Ya? Bisa? Silakan. Oke, silakan menjawab. Silakan. Oke. Tidak boleh seseorang secara langsung atau secara tidak langsung menimbulkan gangguan pada orang-orang yang tidak. Iya. Jadi Oh, Isam. kita seharusnya bersikir dulu ya. Seharusnya kita bersikir dulu sebelum apa namanya tinggalkan. Jadi oke, masih ada? Bisa jawab? Enggak, yang bisa jawab bukan bertanya ya. Kalau bisa menjawab, siapa lagi? Oke, silakan. Siapa yang menjawab lagi? Silakan, siapa yang mau menjawab lagi? Dari pertanyaan namanya, boleh kita apa namanya? Langsung saja. Silakan. Kali ini bisa saja. Ya, silakan. Kita berdosa kalau sholat dari teman. Apakah tidak berdosa kalau kita sholat curhat teman? Ada yang biasa lakukan? Ada? Insan sendiri biasa lakukan. Jadi, oke, siapa yang bisa jawab? Silakan. Ya, Bapak tidak boleh. Oke. Karena mengganggu orang yang salat adalah di antara perbuatan setan. Iya, bukan orang salah adalah perbuatan setan. Jadi Insan jangan lihat curhat lagi teman salah. Adalah perbuatan Setan Isam. Oke, siapa yang jawab lagi? Silakan. Sudah ya? Bisa diulang tadi pertanyaannya? Silakan bertanya lagi. Mengapa ya? Oke, silakan. Bolehkah kita tidak zikir? Jadi seharusnya harus kita zikir dulu pada tidak Oh, membaca Isam. Setan. istighfar. Ya, pada tidak baca istighfar. Astagfirullah. Kenapa mesti kita harus ada zikir? Mungkin pada saat kita salah Allahu Akbar, mana tadi itu belum laku istighfar. Tidak nama kamu aja deh itu Allahu Akbar. Nama pakai kapal. Akhirnya salatnya kita tidak sah. Iya bisa saja kan? Atau misalnya disuruh beli apa namanya sesuatu sama mamanya baru masuk salah, makanya itu bagusnya kita laksanakan, utamanya laki-laki wajib laksanakan salat di masjid supaya tidak ada yang buang. Kalau di rumah itu kan perempuan hanya sunnah, kalau di masjid wajibnya di rumah saja. Itu tadi, dan jangan sampai pas salat ini banyak gangguan, diingat temannya lagi kerja tugas. Itu bisa saja. Makanya kita harus berzikir atau beristighfar sebelum melaksanakan salat. Oke, sebelum saya akhiri ada tugas dulu. Silakan
Kerja pertama itu hikmah serta dampak apabila menunaikan sholat, gitu ya. Oke, silakan. Videonya. Oke, silakan. Itu tadi saya. Sudah ya. Oke, sudah selesai? Ya. Oke, silakan dikumpul. Ya. Satu. Oke, kembali dulu. Saya periksa dulu ya, saya dulu baru saya kasih kembalikan semuanya. Oke, kembali ke tempat dulunya. Jadi Rizky sudah bagus ya, sudah bagus jawabannya. Oke, silakan diambil bukunya. Mana Rizky? Jadilah sudah bagus juga, silakan. Tadi, silakan. Harus sudah bagus jawabannya. Sepertinya sudah dipahami ya. Hisam. Sudah bisa? Silakan bukunya. Jadi rata-rata sudah dipahami ya. Apa materi yang disampaikan? Berbeda. Oke. Jadi saya yakin bahwa kalian sudah paham semua. Baiklah, kita lanjut di materi sebagai kesimpulan tadi ini. Apa kesimpulan kita? Yaitu menghadirkan sholat dan zikir cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan laksanakanlah dengan niat penuh keikhlasan sehingga menjadi spiritual dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam beraktivitas. Itu kesimpulan kita ya. Jadi kesimpulan kita sholat dan zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
refleksi kita untuk mengingat apa yang perlu kita lakukan. Pertama yaitu apakah yang harus dikerjakan setelah melaksanakan sholat. Apa yang harus dikerjakan? Artinya kita menjadi tenang, ya. Kemudian yang kedua, apakah kamu merasa tenang ketika berpikir? Yakin, tenang ya, karena semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, apakah kamu merasakan ada sesuatu yang hilang ketika tidak melaksanakan salat? Ayo, ada tidak yang hilang? Kalau kita sudah rajin salat, kalau kita tidak salat itu, perasaan kita takut-takut. Iya, pasti kita berpikir kayaknya lupa salat, sudah BKI. Pasti itu ada sesuatu yang hilang memang. Itu ya. Oke, sebelum saya tutup, kita sama-sama membaca surah surah pendek ya, atau ya kursi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas.